Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wei dan Tien. Masih bersama saya Mbah Roto dengan mengulas kembali ukuran-ukuran ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang tidak memasukinya, maka ia tidak akan masuk surga di akhirat. Diriwayatkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Al-Wabil As-Sayyid. Demikian salah satu hadis riwayat yang mengatakan bahwasannya di dunia ini ada surga, dan barang siapa yang tidak memasukinya, maka ia tidak akan masuk surga di akhirat. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya surga ini adalah salah satu komponen yang ada di alam akhirat. Jadi surga ini salah satu nama-nama tempat yang ada, atau salah satu lapisan-lapisan yang ada di alam akhirat. Nah, barang siapa yang tidak ketemu surga di dunia, maka tidak pula ia bisa ketemu surga di akhirat. Artinya, ternyata kita wajib menemukan surga di dunia. Yang surga ini ternyata sama dengan surga yang di akhirat. Sama persis dengan apa yang diceritakan oleh junjungan kita Nabi Muhammad. Beliau pada saat bercerita tentang alam akhirat, di awal dari alam kubur, alam barzakh, surga, bahkan neraka pun beliau berceritakan dalam keadaan masih hidup. Artinya Nabi Muhammad itu menyaksikan secara langsung. Bukan berarti Nabi Muhammad itu dulu meninggal dulu, mati dulu, kemudian hidup kembali, bercerita tentang akhirat. Tidak seperti itu. Tetapi di sini ternyata kita bisa dipertemukan dengan surga yang di akhirat, walaupun kita masih ada di alam dunia. Bahkan jika kita tidak bertemu dengan surga di alam dunia, maka tidak mungkin bertemu surga di alam akhirat. Artinya ada jalan yang menghubungkan antara alam dunia dan alam akhirat. Walaupun stasioner manusia kita, jasmani kita ada di alam dunia, berarti carilah jalan atau cara bagaimana menempuh jalan-jalan di alam akhirat. Nah, sering kita dengar di mana-mana para kiai, para ulama, Ustadz Gus mengatakan alam akhirat itu nanti setelah matinya jasad jasmani. Artinya yang mengatakan akhir itu nanti, orang ini tidak pernah, bahkan tidak bisa memasuki atau menempuh
jalan alam akhirat. Nah, kenapa bisa bercerita tentang alam akhirat? Bisa bercerita alam akhirat berdasarkan dari pelajaran pengetahuan membaca atau literasi, bukan praktek secara hakul yakin. Padahal parameter ilmu yang diterima oleh Allah Ta'ala yaitu hakul yakin, ilmu yang didapat dari pembuktian secara empiris kemudian disampaikan sebagai amaliyah. Itu adalah ilmu hakul yakin. Nah, terkait dengan hadis tadi, artinya jika mengatakan alam akhirat itu nanti, apalagi komponen yang ada di alam akhirat, coba dengar pelan-pelan. Jika mengatakan alam akhirat itu nanti setelah alam kematian badan jasmani, badan kasar, artinya jika mengatakan alam akhirat itu nanti, seluruh komponen yang ada di alam akhirat, baik alam kubur, barzah, neraka, surga, itu pun pasti nanti. Ketunda. Padahal Nabi bersabda, sesungguhnya di dunia ini ada surga, dan barang siapa yang tidak memasukinya, maka ia tidak akan masuk surga di akhirat. Dengan begitu, jika tidak bisa menembus atau menempuh jalan akhirat ketika kita masih hidup, maka selamanya kita tidak akan bisa melampaui alam akhirat. Atau ketika badan jasmani kita mati, maka sesuai dengan yang ada di surat At-Toha 194, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh ia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan membangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, hari kiamat itu hari setelah hancurnya alam dunia. Nah, ketika seseorang tidak bisa menempuh jalan akhirat, memasuki alam akhirat walaupun masih di dunia, otomatis di akhir kehidupannya, di akhir hayatnya, maka memasuki alam akhirat dalam keadaan buta. Ada di ayat yang lainnya, buta, tuli, dan juga bisu. Nah, dengan demikian, carilah jalan untuk bisa menempuh alam akhirat ketika kita masih hidup di alam dunia. Sebagaimana sering kami sampaikan, bahwasanya yang pertama, tidak mungkin orang itu bisa memasuki alam akhirat jika dalam keadaan masih hidup. Maka seorang yang memasuki alam akhirat wajib melewati proses kematian terlebih dahulu, yang disampaikan oleh Nabi, yaitu mautu qabla anta mautu, mati sebelum mati. Ini adalah salah satu fase proses pertama untuk bisa menempuh perjalanan alam akhirat. Kita mesti memasuki prosesi mati sebelum mati, atau mati sajroning urip, atau mati hakikat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita manusia relatif, sedangkan Tuhan adalah maha mutlak. Tidak mungkin manusia yang dibatasi kreativitas duniawi, alam fisika, bisa berhampir atau masuki alam akhirat kecuali hanya bisa menggandeng dengan yaitu unsur mutlak. Jadi yang kedua itu, dalam menuju Tuhan yang maha mutlak, dalam melampaui batasan penjuru alam dunia dan alam akhirat, wajib menggandeng unsur yang perlu dibatasi si Tuhan, yaitu unsur mutlak. Sebagaimana di Ar-Rahman 33,
Ya masyarul jinni wal insi ini statautum antan budu min aktul samawati wal arfantan budu laban buduna illa bisultan, kecuali beserta dengan kekuatan Allah, beserta dengan nurnya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, mesti ditanamkan alat pembaca kesadaran alam akhirat. Sebagaimana kita di alam dunia, alat pembaca kesadaran alam dunia adalah akal yang melalui interaksi panca indera. Jadi ada alat pembaca virtual alam dan ada alat pembaca kesadaran. Alat pembaca virtual alam dunia kemudian dengan alat pembaca kesadaran alam dunia, jika keduanya sinkron bersinergi maka menjadi kenyataan konkret. Ini alat pembaca di alam dunia, ada visual dan ada alat pembacanya, alat kesadaran alam dunia, yaitu melalui panca indera yang berinteraksi melalui rambatan gelombang. Nah, begitu juga masuk ke alam akhirat, wajib memakai alat pembaca kesadaran alam akhirat, alat pembaca virtual alam dimensi alam akhirat dengan alat pembaca virtual alat kesadaran di atasnya akal, yaitu ruh. Nah, inilah yang disebut dengan nur iman dan nur kitab. Nur di samping sebagai kekuatan yang turun dari Allah Ta'ala yang unsur mutlak, juga berfungsi sebagai alat pembaca kesadaran di atasnya akal, yaitu alat pembaca kesadaran alam ruh atau alam akhirat. Kemudian selama kita memasuki dimensi alam akhirat, pastinya ada adaptasi di dalam akhirat, yaitu melalui fase. Yang fase-fase itu ada beberapa kurikulum. Di antara lain adalah pembersihan jiwa atau tazkiyatun nafas yang bertujuan untuk meningkatkan atau mengupgrade gelombang kesadaran akal manusia ke gelombang di atasnya kesadaran akal manusia, yaitu kesadaran ruh. Nah, kemudian juga ada masa diam. Jadi manusia itu menuju Tuhan yang Maha Mutlak itu ada masa diam antara alam dunia dan alam akhirat. Itu ada masa, ada fase. Ada fase perpindahan. Contohnya seperti ibaratnya seekor ulat yang berproses di seekor kupu-kupu. Tentunya seekor ulat ini ada masa diam di dalam kepompong. Kemudian setelah masanya habis, maka akan keluar dari kepompong dalam bentuk yang baru sebagai seekor kupu-kupu yang cantik, sangat berubah dengan bentuk awalnya. Yang awalnya adalah sebuah ulat, kemudian memasuki kepompong. Nah, setelah kepompong keluar sebagai kupu-kupu. Begitu juga di dalam kita memasuki alam air, ada proses, ada fase masa diam, yaitu dari fase makom saitonia naik ke makom rabbaniyah, yaitu ada fase diam. Ini sudah ranah khusus, yaitu diantaranya adalah fase suluk. Jadi suluk itu ada fase diam. Jadi manusia itu akan dirubah dari makom dimensi yang dipenuhi dengan setan, akan dinaikkan yang menjadi manusia yang disertai dengan ilahiyah. Nah, kemudian tentunya seseorang yang telah melewati perjalanan akhirat, perjalanan rohani ini, di alam dunia ini akan meneruskan menyampaikan visi misi sebagaimana rasul-rasul terdahulu, yaitu visi misi ketuhanan. Ternyata alam akhirat itu wajib dan bisa, sangat bisa ditempuh walaupun kita masih dalam keadaan di dunia masih hidup. Yang utama adalah ketemu jalan dan caranya dan rukun syaratnya. Itu yang biasa kami sebut dengan metodologi beserta rukun dan syaratnya. Jadi
tidak mungkin ketemu alamat surga di dunia, maka tidak mungkin ketemu surga yang di akhirat. Sedangkan untuk bisa memasuki alam akhirat mesti memakai jalan serta cara beserta dengan rukun dan syaratnya. Jadi tidak mungkin bisa memasuki alam akhirat yang di dalamnya itu ada komponen alam surga jika tidak melalui sebuah metodologi, yaitu yang pertama mesti ditanamkan unsur mutlak dengan prosesi motu qobla anta motu, yaitu menggandeng unsur mutlak, kemudian adaptasi di alam ruhani melalui bimbingan-bimbingan guru ruhani, zikir yang bermetodologi, zikir pembersihan tazkiyatun nafas, dan juga masa diam suluk semedi tanpa berata untuk adaptasi di alam akhirat dari makom syaitonnya menuju makom rabbaniyah, dan pasti buahnya ma'rifatullah, menjalankan visi misi sebagaimana rasul-rasul terdahulu, visi misi ketuhanan, menyempurnakan akhlak manusia dan memperkenalkan Tuhan kepada khalayak umat manusia dimanapun berada. Jadi untuk bisa bertemu surga di dunia, maka mesti memakai metodologi beserta dengan rukun dan syaratnya. Jika tidak ketemu metodologi beserta rukun syaratnya, maka tidak mungkin ketemu atau bisa memasuki alam akhirat, apalagi bertemu dengan alam surga. Jika tidak ketemu alam surga, maka tidak ketemu alam surga di akhirat. Karena jalan untuk bisa mengenal akan Allah Ta'ala, beribadah ke hadirat Allah Ta'ala, mesti melampaui alam-alam akhirat, alam kubur, alam barzah, neraka, surga, dan berhampir berkekalan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang kami sampaikan pada kali ini. Ini adalah tentang praktek metodologi Tarekat Naksabandiyah Kholqiyah Nusantara. Salam kebanggaan agama tauhid, salam taklim marifat, ilahi anta maksudi wa ridha matubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.